Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita langsung aja bedah studi kasus yang menarik banget nih dari bab 74 buku Empowered. Oke, Sumbernya ini pengalaman nyata, sebuah perusahaan ya, marketplace pekerjaan. Mereka ini lagi pusing banget hadapi pertumbuhan yang super cepat. tantangan klasik ya. Iya, plus ada tumpukan utang teknis. Anda tahu kan konsekuensi jangka panjang dari keputusan teknis yang dulu diambil biar cepat, dan ya kesulitan skala bisnis lah. Oke, jadi kompleks ya masalahnya. Nah, misi kita hari ini menggali pelajaran kunci yang bisa Anda ambil dari perjuangan mereka. Mari kita lihat lebih dekat yuk. Studi kasus ini emang bagus sih, karena nunjukin gimana idealisme ketemu realita operasional yang kadang berantakan ya. Haha, iya benar. Pelajaran pertama yang kelihatan banget dampaknya di cerita mereka itu, ya soal struktur tim, topologi timnya gitu. Betul. Yang menarik nih, di studi kasus ini kelihatan jelas banget kalau cara tim diorganisir itu bukan sekedar kotak-kotak di bagian organisasi gitu. Bukan cuma administrasi ya. Bukan. Struktur yang salah di perusahaan ini malah secara nggak langsung bikin utang teknis mereka makin parah loh. Oh iya? Gimana tuh? Jadi ada tim yang kerjanya tumpang tindih, terus kepaksa bikin solusi tambal sulam demi kejar target cepat. Nah ini kan nyusahin buat jangka panjang. Masuk akal. Jadi kepemilikan, otonomi, sama keselarasan tim itu jadi krusial banget ya? Banget. Itu jadi penentu mereka bisa gerak lincah atau enggak. Persis. Ini tuh jadi fondasi supaya tim produk ya isinya ada manajer produk, desainer, engineer, bisa benar-benar mandiri gitu loh. Bisa mecahin masalah pelanggan dan bisnis. Bukan cuma ngerjain tugas ya. Bukan. Studi kasus ini nunjukin pentingnya tim punya ruang gerak buat ambil keputusan. Nggak harus nunggu dari atas terus, atau kejebak birokrasi antar tim. Mungkin Anda pernah ngerasain sendiri kan? Gimana struktur yang kaku malah ngehambat ide bagus. Nah, di sini kelihatan banget gimana struktur yang pas itu justru ngebuka potensi. Nah, bener banget. Oke, jadi setelah sadar pentingnya siapa yang ngerjain, yaitu struktur timnya, studi kasus ini juga nunjukin pentingnya apa yang mereka kerjain. Nah, ini dia. Ini bawa kita ke pelajaran kedua, kekuatan strategi produk yang fokus dan berbasis wawasan atau insight. Penting ini. Perusahaan ini belajar dari pengalaman pahit mereka. Kalau punya daftar fitur keren yang panjang itu, ya belum tentu sama dengan strategi yang efektif. Benar sekali. Kalau kita lihat lebih dalam ya, strategi mereka yang berhasil itu justru lahir dari keberanian bilang enggak ke banyak hal bagus lainnya. Milih prioritas ya. Betul, fokus ke sedikit masalah yang paling krusial aja. Dan milihnya itu nggak asal tebak, tapi digali dari wawasan mendalam. Wawasan kayak gimana tuh? Ya campuran. Data kuantitatif ada, riset kualitatif langsung ke pengguna juga penting, terus pemahaman soal tren teknologi, analisis pasar, lengkap lah. Oke. Tanpa fokus yang berbasis wawasan ini, gampang banget sumber daya jadi kebuang buat hal yang dampaknya kecil. Sesuatu yang mungkin sering Anda lihat juga kan di proyek-proyek kompleks. Iya sih, sering kejadian. Nah, strategi yang fokus ini kan perlu diukur dan dikelola ya. Harus itu. Dan ini pelajaran kunci ketiga dari studi kasusnya. Tujuan tim, kayak OKR gitu, itu perlu pengelolaan yang aktif, berkelanjutan. Nah ini penting. Perusahaan ini nemuin kalau sekadar netapin target di awal kuartal, terus berharap semua lancar, wah nggak cukup. Prosesnya jauh lebih dinamis ternyata. Ini nyentuh inti pemberdayaan yang efektif menurut saya. Gimana kita kasih otonomi, tapi nggak bikin kekacauan gitu. Pertanyaan bagus tuh, gimana caranya? Jawabannya di studi kasus ini ya lewat manajemen tujuan yang aktif itu. Ini bukan soal mikromanajemen ya, perlu digarisbawahi. Bukan ngaturin kerjaan detail ya? Bukan, tapi lebih ke dukungan nyata. Pemimpin itu rutin bantu tim lacak progres, nyingkirin hambatan, kasih coaching. Jadi kayak fasilitator gitu ya? Bisa dibilang gitu. Justru karena timnya diberdayain buat cari solusi, mereka butuh panduan dan dukungan biar tetap di jalur yang benar. Apalagi di tengah pertumbuhan cepat dan perubahan kayak yang dialami perusahaan ini. Masuk akal. Jadi pemberdayaan itu tetap butuh kerangka kerja ya, bukan dilepas gitu aja. Persis, ada strukturnya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, studi kasus dari bab 74 ini ngasih kita setidaknya 3 pelajaran penting yang saling nyambung. Semuanya lahir dari pengalaman nyata hadapi kompleksitas. Ya, 3 poin utama tadi ya. Pertama, desain tim yang cerdas itu penting banget buat ngebuka potensi, bukan sekedar ngatur orang. Kedua, strategi yang benar-benar fokus ke masalah inti dan didorong wawasan nyata, itu kunci buat hasil yang berdampak.
Setuju. Ketiga, pemberdayaan tim itu perlu diimbangi sama pengelolaan tujuan yang aktif dan suportif, bukan dibiarin jalan sendiri. Betul. 3 itu saling terkait erat. Nah, sebagai penutup nih ya, Monggo. coba kita renungkan sejenak deh. Perusahaan di studi kasus ini kan berjuang dengan tantangan yang ya bisa dibilang umum banget ya. Tumbuh cepat, ada beban utang teknis dari masa lalu, terus harus adaptasi terus-menerus. Iya, banyak yang ngalamin kayak gitu. Nah, melihat 3 pelajaran tadi, struktur tim, wawasan strategis, dan manajemen tujuan aktif, coba Anda pikirkan, gimana Anda bisa menerapkan fokus yang lebih sengaja ke aspek-aspek ini? Mungkin di organisasi Anda, atau bahkan dalam cara Anda sendiri nanganin proyek yang rumit. Pertanyaan reflektif yang bagus. Terutama pas Anda hadapi situasi serupa yang penuh kerumitan gitu. Ya, itu mungkin pertanyaan menarik buat Anda eksplorasi lebih lanjut sendiri.